Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan kita semua tetap bahagia, kita masih dapat menghidupkan hari-hari kita dengan berbagai macam amalan-amalan yang soleh. Di antaranya adalah tentu dengan menjalankan sholat subuh berjamaah, dan sebelumnya insya Allah kita juga sudah melakukan berbagai macam aktivitas sampai kemudian kita lanjut iktikaf, ya, jamaah. Jadi ketika kita iktikaf ini sesungguhnya adalah merupakan juga satu amalan yang baik, ditambah lagi iktikaf plus, yaitu kita berzikir lewat pengajian, kemudian plus lagi ada kopi dan susu serta teh. Ini luar biasa ini kan. Asal kopinya jangan rapat-rapat karena kalau kopinya udah rapat itu bikin forum sendiri aja. Ya ngaji-ngaji, ya ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Nah, jamaah rahmatullah, hari ini kita akan mengkaji tentang sejarah peradaban Islam, dan sejarah peradaban Islam yang akan kita kaji adalah pada masa Umar bin Khattab. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang khalifah kedua atau khalifah pertama dalam Islam. Khalifah itu kan artinya pengganti, Pak, ya. Jadi Abu Bakar ketika menjadi pemimpin kota Madinah dan pada saat itu sudah menguasai seluruh Jazirah Arabia. Ingat, kalau saya katakan Jazirah Arabia itu bukan Saudi Arabia, ya. Dalam konteks negara modern, Jazirah Arabia itu ada sekitar 7 negara. Ada Bahrain, ada Yaman, ada Oman, ada Uni Emirat Arab, Saudi Arabia sendiri, ada Kuwait, dan seterusnya. Jadi pada saat itu sudah takut di bawah Nabi Muhammad SAW. Tapi baru takut secara politis kebanyakannya, atau paling tidak sebagiannya itu takutnya secara politis. Jadi belum takut secara keimanan. Mereka takut di bawah Nabi Muhammad karena takut secara politis. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, mereka berasumsi bahwa tidak ada lagi ketaatan, loyalitas, ketundukan di bawah pengganti Nabi Muhammad. Dan maka kemudian Abu Bakar dikenal sebagai Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Nah, Umar itu dikatakan sebagai Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Jadi ini awal makna khalifah, ya. Khalifah yang saat ini kalau di negara kita apabila kata-kata khalifah itu dimunculkan, maka seakan-akan menjadi momok sebagai lawan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari segi historis, kemudian kebahasaan, tidak ada hal-hal yang menyangkut perlu dikhawatirkan seperti itu. Bapak sekalian, sebelum masuk Islam, Umar itu seorang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau kemudian dalam salah satu doa beliau, Nabi SAW berdoa agar memasukkan umat yang ke dalam Islam. Pada saat itu ada dua umat, dan akhirnya Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Dia seorang pegulat perkasa yang sering menjadi juara di Mekah. Jadi bisa kita bayangkan
sebagai seorang tokoh yang sangat disegani. Bahkan Umar ini sebelum Islam orang yang sangat bengis. Setelah masuk Islam juga kan dia masih ada dalam tanda kutip mungkin kebengisannya. Misalnya pada saat itu Umar bin Khattab pernah ketika pada zaman Abu Bakar Rasulullah, Umar mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah akan penggal ya. Jadi memang kebengisannya masih ada, tapi kebengisan dalam kepositifan. Kemudian pada saat Umar itu begitu luar biasa menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan paling menentang suara Nabi Muhammad, tiba-tiba dia mengetahui bahwa adiknya dan juga iparnya itu masuk Islam. Maka dia sangat terkejut dan sangat marah. Kemudian dia langsung menemui adiknya. Tapi setelah melihat adiknya mempelajari Al-Quran, kemudian dia melihat selembar yang bertuliskan ayat Al-Quran dalam surat Al-Quran dan membacanya, ia justru berbalik berkeinginan untuk menemui Nabi Muhammad dan ingin menyatakan keislamannya. Nah, inilah jamaah rahimahullah hidayah ya. Jadi dalam hidayah itu memang kita sangat misterius. Oleh karena itu kita harus menganggap positif atau husnuzon apapun dalam dakwah itu. Karena siapa tahu ketika ada saatnya nanti orang yang kita ajak itu justru menjadi pelopor, walaupun mungkin awalnya menentang. Dan ini yang dilakukan saya kira oleh para ulama kita, baik Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi dalam berdakwah beliau tidak lelah, beliau tidak putus asa, beliau terus-menerus menjalankan perintah dakwah itu. Dan pada masa Umar ini jamaah rahimahullah, legasi peradaban Islam semakin ditegaskan dalam hal bagaimana Islam memberikan kerahmatan, keadilan, dan juga mengayomi yang lemah sehingga orang yang lemah tidak takut untuk mendapatkan haknya. Demikian pula orang yang kuat tidak semena-mena untuk mengambil hak orang lain kalau itu bukan miliknya. Ini yang terjadi dalam orang lemah. Ya, ketika orang-orang lemah dia berani di depan orang-orang kuat. Kenapa? Karena di belakang dia ada khalifah yang sudah memberikan memberikan kebajikan, keadilan dan perlindungan serta pengayoman. Dimulai dari Abu Bakar, walaupun hanya 2 tahun, tetapi Abu Bakar telah sukses menata bagaimana legasi peradaban Islam, kekuasaan, politik, pendidikan dan seterusnya berlangsung sebagaimana hal di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan keras menentang siapapun yang mencoba mengkhianati orang yang tidak mau bayar zakat. Ini kan tanda ketidaktaatan. Kalau sekarang itu bibit-bibit disintegrasi. Dan itu jumlahnya banyak. Ada yang mengaku menjadi nabi atau disebutnya nabi palsu. Ini semua ya bisa dilakukan. Tentu lewat hal-hal yang sifatnya positif terlebih dahulu, ya kan? Persuasif. Persuasif tidak bisa, maka tidak ada kompromi antara buat orang-orang yang mau memberontak dengan kekuasaan dan kestabilan negara. Jadi jamaah rahimahullah, dari sini maka kemudian Umar masuk Islam. Ketika ia sudah masuk Islam, ia adalah masuk Islam yang atau orang yang ke-40 yang memeluk Islam. Jadi pada masa dakwah sir atau secara sembunyi-sembunyi itu yang masuk Islam hanya lebih kurang 30 orang. Itu masanya kurang lebih 3 tahun. Kemudian
Kemudian setelah itu turun ayat agar Allah Nabi menerangkan atau menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah fasda' bima tu'marun dengan berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika berdakwah secara terang-terangan inilah Umar kemudian masuk Islam, dan beliau seorang yang masuk Islam yang ke-40 yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Dengan masuknya Umar ke barisan sahabat Rasulullah sangat mengejutkan semua pihak. Jadi ini yang saya katakan tadi Pak, bahwa ada kejutan-kejutan dalam perjuangan gitu ya. Umar yang tadinya tidak disangka-sangka bakalan masuk Islam karena begitu kuatnya menentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tiba-tiba kemudian justru Umar masuk Islam dan itu menghebohkan jagat Quraisy. Kok bisa ya Umar masuk Islam? Dia adalah orang yang selama ini menentang ajaran Muhammad, dan selama ini penentangannya dikenal sebagai penentang Rasulullah yang sangat keras. Tapi kemudian Umar akhirnya masuk Islam. Nah, jamaah rahimahumullah, ketika sudah masuk Islam inilah Umar keberaniannya menjadi diarahkan kepada keberanian untuk menegakkan keadilan. Tapi Umar ini seorang yang sangat demokratis. Pernah suatu hari diprotes oleh seorang perempuan kepada beliau, dan ketika Umar mengakui bahwa apa yang diambilnya itu dia tidak kemudian ikut dengan kepala negaraannya. Walaupun dia seorang kepala negara, ketika orang yang lemah memprotes dan benar, maka kemudian dia mengambil salah. Nah, ini saya kira yang seperti ini yang agak sulit ya. Orang kalau sudah apalagi jabatan tinggi, kalau sudah merasa benar hanya dia saja yang benar, bahkan kebenaran hanya miliknya, Tuhan pun kalah barangkali ya kebenarannya. Tapi bagi Umar ini tidak terjadi. Ketika misalnya ada seorang perempuan yang memprotes dia, maka dia pun orang yang terus menerima kebenaran itu. Kemudian watak dan kerasnya ini menjadikan kepribadiannya menjadi teguh, dan ia pun seorang yang sangat peduli kepada rakyatnya. Kan cerita yang sangat banyak kita dengar jamaah Rasulullah. Umar itu salah seorang pemimpin yang kalau malam ingin memastikan rakyat itu bisa makan semua coba. Sehingga dia tidak hanya ABS, asal bapak senang, tidak hanya terima laporan, tapi dia cek satu persatu warganya. Ini kan luar biasa Umar. Sehingga pada suatu malam ketika dia mengecek warganya dan ada di antara sisi rumah itu yang anaknya menangis, Umar mendengarkan. Ketika didengarkan jamaah itu ternyata apa yang terjadi? Ketika didengarkan itu dia menangis terus-menerus. Umar kaget, ini kenapa? Kok dia menangis terus? Akhirnya apa yang terjadi? Jamaah rahimahullah, sampailah kemudian tertidur. Si ibu ini masak, tapi masaknya nggak selesai-selesai. Ternyata yang dimasak coba batu dengan air. Nah, akhirnya Umar tertegun dan dia bertanya kepada si ibu itu, bagaimana ibu ini bisa terjadi? Nah, ternyata jamaah rahimahullah ini salahkan Umar, karena Umar kan presidennya. Ini gara-gara Umar. Dia nggak tahu kalau lagi ngomong di depan Umar bin Khattab, karena pada saat itu nggak ada foto presiden, kan? Dia hanya dengar aja presiden kita Umar bin Khattab, pemimpin kita Umar bin Khattab, tapi gambarnya Umar bin Khattab seperti apa? Dia tidak tahu. Maka ketika dia mendapatkan keluar seperti itu, dia menyalahkan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab segera pulang dengan asistennya, dan ketika sampai rumah kemudian dia masuk ke Baitul Mal, dia mengambil gandum, mengambil daging, pokoknya mewah lah malam itu. Dipanggulnya sendiri gandum dan daging itu
Kemudian Umar ini juga seorang yang cerdas sehingga pendapatnya banyak didengar. Ya. Pada masa Abu Bakar ketika menjadi khalifah adalah Umar sebagai orang yang paling depan untuk memberikan masukan-masukan, bahkan argumen-argumen. Ya. Jadi ketika Abu Bakar ragu Al-Quran itu untuk dikumpulkan, al-jamu, ya kan? Abu Bakar ragu. Kenapa Abu Bakar ragu? Karena pada masa Rasul tidak pernah itu terjadi. Maka kata Abu Bakar, ini adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena pada saat itu belum pernah Al-Quran dikumpulkan. Tapi pada masa Umar, Al-Quran dikumpulkan. Masa Abu Bakar, Umar mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan. Akhirnya terjadi perdebatan atau argumentasi antara Umar dengan Abu Bakar. Kenapa wahai Umar, engkau mengusulkan supaya Al-Quran dikumpulkan? Pada saat itu Al-Quran ditulis di kertas kurma, di tulang binatang. Bisa kita bayangkan Pak ya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Ada kertas kurma, ada kulit binatang, ada tulang binatang, ada batu gitu kan. Itu tumpukan seperti apa ya? Itu dikumpulkan. Zaid bin Sabit dan kawan-kawan disuruh coba baca Al-Fatihah. Terus sampai Al-Baqarah, sampai dengan terakhir An-Nas. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian disimpan di rumah Abu Bakar. Abu Bakar kenapa mau menerima padahal ini adalah perbuatan bid'ah? Bahkan barangkali ini adalah perbuatan bid'ah pertama yang ada dalam Islam. Karena Umar punya argumen. Dalam banyak peperangan, banyak umat Islam yang wafat. Ya. Di perang Yamamah saja ada 70 orang yang wafat dan hampir seluruhnya adalah hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Sehingga Umar membayangkan kalau perang ini terus-menerus berlangsung, maka akan terjadi orang-orang yang hafal Quran itu hilang, kemudian Al-Quran pun hilang. Maka dia mengusulkan itu untuk adanya al-jam ini dikumpulkan. Sampailah kemudian orang-orang yang baca Al-Quran ini tetap ada, dan kemudian Al-Quran itu sebagai dokumen awal adalah ada. Nah, jamaah rahimahullah, memang ya pada saat itu membaca Al-Quran itu tidak baca Quran, artinya tidak membaca mushaf ya, karena mushaf belum ada Pak. Jadi pada saat itu para sahabat, kalau bapak-bapak nanti membaca misalnya di buku ya, bahwa sahabat ini menghatamkan Al-Quran dalam sekian hari, itu tidak baca, mereka menghafal. Gitu loh. Orang nggak ada mushafnya, nggak ada. Mushaf Al-Qurannya kan. Pada masa Abu Bakar itu baru satu itu, dan itu pun belum berbentuk mushaf, masih tulisan-tulisan di atas berbagai macam material yang berbeda-beda. Jadi kalau membaca bisa di buku, misalnya Abu Bakar membaca Al-Quran setiap hari atau Umar membaca Al-Quran setiap hari, itu bacanya begini. Kita baca nggak pakai mushaf, karena mushafnya kan, mushaf itu kan baru ada pada masa Utsman bin Affan, dan itu pun baru hanya 5 eksemplar. Jadi pada masa Umar, pada masa Abu Bakar, pada masa Rasulullah, ketika orang membaca Al-Quran, itu artinya dia membaca tanpa melihat mushaf. Orang Arab memang dikenal hafalannya. Sebelum ada Islam masuk, mereka menghafal ribuan syair, seperti yang sudah pernah kita bahas. Ada syair Malu, syair Ghazal, syair untuk membanggakan kaumnya. Itu mereka hafal ribuan syair. Ketika masuk Islam, menghafal syair diganti dengan menghafal Al-Quran. Nah, maka wajar kalau kemudian ada sahabat misalnya ya kayak Umar, Utsman itu menghatamkan Al-Quran seminggu, kadang 2 kali, kadang sekali. Karena memang mereka hafal. Ya kan orang hafal dan orang baca beda apa kecepatannya kan. Coba dengan misalnya yang hafal setengah halaman dengan yang tidak hafal, pasti kecepatannya berbeda.
Dan ketika beliau menjadi khalifah, ini memang asal atas rekomendasi Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar sakit, beliau merekomendasikan agar yang menggantikan dia adalah Umar bin Khattab. Dan sahabat-sahabat setuju. Semua kepala-kepala suku membaiat. Jadi sistem kepemimpinan kesukuan di Arab Saudi atau di Jazirah Arab adalah dengan cara semua orang membaiat, kepala-kepala suku membaiat. Artinya, ketika misalnya Abu Bakar merekomendasikan Umar, tapi kalau kepala-kepala suku tidak membaiat, Umar tidak akan menjadi khalifah. Jadi ketika kepala-kepala suku membaiat, maka kemudian Umar menjadi khalifah. Jadi kira-kira baiat itu beginilah. Saya atas nama misalnya ketua RT gitu ya, atau kepala suku A setuju Anda sebagai pemimpin dan kami akan taat. Kira-kira seperti itu. Itu baiat. Kalau tidak ada yang baiat bagaimana? Misalnya di antara suku-suku itu, kalau semua suku sudah baiat, dia tidak baiat, berarti berhadapan-hadapan. Kamu apa? Gitu. Dan begitulah kekuasaan dan orang. Jadi kalau saat ini melihat hiruk-pikuk politik dan lain sebagainya, sebenarnya kalau kita membaca sejarah tidak begitu jauh berbeda hiruk-pikuknya itu, perdebatannya itu. Cuma kalau zaman sekarang ini kan karena sudah ada media sosial, ada pemberitaan, sehingga sampai ke warung kopi pun itu menjadi pembicaraan yang biasa. Cuma kadang-kadang informasinya tidak komprehensif, kita sudah mengambil posisi. Nah, ini yang sering keliru, gitu kan? Ini yang sering keliru bahwa kita mengambil posisi berdasarkan informasi-informasi yang tidak komprehensif. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang memang mengembangkan kepemimpinannya didasarkan pada rasionalitas, kebijaksanaan, dan tentu saja di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau kita baca ijtihad Umar, banyak juga ijtihad beliau itu yang kadang-kadang berbeda gitu ya, dengan apa yang berlaku sebelumnya. Nah, ini juga karena faktor situasi dan kondisi yang memang pada masa Umar bin Khattab pada saat itu pemerintahan Islam sudah melebar, sudah ke Palestina, sudah ke Mesir, ke sebagian Persia, Iran dan Irak. Nah, kenapa kekuasaan Islam lebar? Ini seringkali banyak diskusi dan bahkan pengamat Barat mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ya. Karena memang ada pelebaran yang sifatnya itu peperangan. Maka perlu sekali lagi saya tegaskan jamaah rahimahullah, peperangan yang dilakukan oleh pemerintahan Islam ya, terutama pada masa Umar bin Khattab, karena pada masa Abu Bakar itu kan ketika beliau sudah memerintahkan untuk keluar dari Jazirah Arabia yang pasukan itu. Kemudian Abu Bakar sudah wafat tidak lama kemudian, dilanjutkan oleh Umar dan misi itu dilanjutkan. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam peperangan itu? Jamaah rahimahullah, kita harus tahu ya, bahwa pada saat itu wilayah Eropa, Afrika, Asia itu hanya dikuasai oleh dua negara dikuasai. Apa? Persia dan Romawi. Jadi yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu bukan memerangi rakyat, tetapi memerangi tentara yang justru didukung oleh rakyatnya. Misalnya kayak Mesir. Orang Mesir sendiri yang minta supaya Umar itu mengirimkan pasukan. Mengirimkan pasukan ke mana? Ke Mesir. Kenapa? Karena pasukan Romawi, tentara Romawi pada saat itu tidak mengakomodasi keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Kan orang-orang Mesir itu ada agama Kristen, Kristen Kipti ya, Kristen Ortodoks. Nah sementara Romawi itu kan Kristen kayak sekarang ini. Ya. Nah itu orang-orang yang percaya punya keyakinan seperti Kristen Ortodoks itu diperangi
jazirah yang tidak pernah ditengok oleh Persia dan Romawi. Nggak ada Pak Persia memperebutkan misalnya Hijaz atau memperebutkan Yaman, Oman atau sebaliknya misal Romawi, nggak ada. Maka jazirah Arab ini adalah satu wilayah yang sangat asing dan tidak menarik bagi mereka, hanya buang-buang waktu, tenaga dan modal untuk menaklukkan Jazirah Arabia. Kenapa? Karena di situ sumber daya alamnya juga tidak banyak. Tapi tiba-tiba menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan menentang kedua negara dikuasainya. Ini kan secara geopolitik sangat menarik dan mengesankan. Itu sangat terpesona kalau orang bilang sekarang, sangat mempesona gitu. Fenomena sangat mempesona karena apa? Karena selama ini tidak dipikiri, tapi justru menjadi kekuatan alternatif yang kemudian kelak justru mengalahkan kekuatan Persia dan Romawi. Jadi jelas jawabannya adalah bahwa kalau Islam disebarkan dengan pedang, saya tetap menolak. Kenapa? Karena ketika terjadi pertempuran itu pertempuran antara dua negara, ya, atau antar negara, ya, bukan G2G lah sekarang, antara negara dengan negara, bukan antara negara mengenai ayat. Kalau misalnya tentara Islam memerangi rakyat, itu baru mungkin kita akan katakan seperti itu. Bukti yang kedua, jamaah rahimahumullah, semua negara-negara yang pernah dikuasai oleh umat Islam kecuali Saudi Arabia, saya kira ada orang-orang yang pemeluk agama lainnya. Syria itu hampir 40% Nasrani. Irak masih banyak orang Nasrani. Bahkan Kristen Orthodox sampai sekarang masih ada di Mesir. Coba kalau pada saat itu misalnya punya argumen bahwa Islam disebarkan dengan pedang, harusnya Kristen Orthodox habis tuh. Nggak ada lagi orang beragama agama yang Muslim, yang non Muslim di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jazirah Arab, oleh tentara Islam. Tapi yang tidak di Afrika, Senegal, kemudian Nigeria sampai dengan Afrika Utara paling ujung, tetap banyak orang-orang Kristen, orang-orang non Muslim. Ini artinya apa? Bahwa tidak benar kalau kemudian agama Islam disebarkan dengan pedang. Ketika Islam menyerang mereka, itu menyerang wilayah-wilayah dikuasai oleh Persia dan Romawi, dan pada saat itu mereka menerapkan keadilan. Satu, sehingga banyak orang tertarik masuk Islam. Yang kedua, memang dalam Islam itu kan ada pembagian untuk mu'alaf, ya kan? Nah, ketika pembagian untuk mu'alaf inilah, maka kemudian orang-orang yang masuk Islam memang diberikan intensif. Kemudian gagasan Umar saya kira yang paling mengesankan adalah selain menggagas supaya Al-Quran dikumpulkan, kemudian perluasan wilayah, kemudian saya kira gagasan lain adalah pembentukan Baitul Mal. Ini tentu merupakan satu hal yang sangat komprehensif dalam dakwah Islam. Jadi jamaah rahimahullah, kan dalam berdakwah itu harus punya integritas, punya kualitas, kapabilitas, jangan lupa isi tas. Kan begitu? Iya. Nah, Umar ini dalam rangka menyokong isi tas itu mungkin Baitul Mal. Supaya apa? Supaya marwahnya itu tinggi. Nah, kalau misalnya isi tasnya sedikit kan repot juga ya. Nah, dalam rangka dakwah itulah maka kemudian Umar bagaimana mengelola keuangan negara ini dikelola secara baik dan dimasukkan dalam yang namanya Baitul Mal. Sehingga dengan adanya Baitul Mal, ketika ada orang miskin yang tidak bisa makan, didatangi dan diberikan. Ini patut kita tiru ya, seorang pemimpin memastikan betul gitu, jangan sampai dapat kebijakannya memberikan bansos tapi penerimanya salah. Nah, ini kan repot juga kan, bikin kecemburuan sosial. Nah, Umar itu tidak mau itu terjadi. Yang dapat itu orang yang benar-benar berhak. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita teladani dari Umar bin Khattab.
Kemudian jamaah rahimahumullah, Umar itu memimpin 10 tahun. Jadi kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun. Nah, ketika beliau memimpin 10 tahun ini, pemerintahan Islam begitu berjaya luar biasa dan akhirnya diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Orang-orang Romawi bingung, ini orang mungkin kok bisa pemimpin. Maka ini juga kita tidak boleh underestimate kepada orang-orang desa. Ternyata seperti yang ditunjukkan oleh pemerintahan atau kekuasaan Islam, bahwa kekuasaan Islam itu justru dari wilayah yang sama sekali tidak dilirik oleh Persia dan Romawi, tapi menjadi kekuatan alternatif yang begitu luar biasa. Nah, ketika terjadi kekuasaan Islam naik, kemudian orang lain tidak suka begitu banyak, diantaranya adalah dari orang-orang Yahudi. Kemudian diperintahkanlah budak Yahudi Abu Lu'lu'ah namanya untuk membunuh Umar bin Khattab. Nah, memang tradisi di sini juga Pak, tradisi istana itu tidak ada di Jazirah Arab pada saat itu. Jadi namanya presiden itu yang akan dijaga. Nah, beda dengan tradisi Romawi dan Persia. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Romawi di Syria. Syria itu kan negara protektorat perbatasan Romawi. Itu Umar marah. Kenapa katanya? Saya mau ketemu kamu susah. Karena banyak penjaganya. Ternyata apa yang terjadi? Memang di sana di Romawi itu biasa bahwa namanya pemerintah itu dijaga. Nah, dalam pemerintahan Islam ini tampaknya atau di Jazirah Arab hal itu tidak terjadi sehingga orang bisa masuk dan membunuh khalifah. Nah, akhirnya beliau berpulang rahmatullah, tetapi saya kira dengan berpulangnya Umar bin Khattab, ia telah meninggalkan legasi peradaban yang sangat tinggi dan ini akan menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang bisa atau akan dikonfirmasi, ditanyakan, ditanggapi atau ditambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada, akan saya tutup. Ya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Ustaz ini dari hari ke hari memang ini berat sekali ya. Ini khususnya untuk saya ya. Karena yang dijelaskan adalah tarikh Islam yang di Jazirah Arab gitu ya. Ketika ditelusuri kalau di perkuliahan itu beberapa SKS gitu ya. Pertama itu berat sekali, tapi mudah-mudahan yang lain enteng dan semuanya. Yang kedua, Ustaz, barangkali keteladanan dari seorang Umar bin Khattab itu kan luar biasa. Barangkali kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini Ustaz, ketika di masa pandemi ini, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan realnya gitu, karena memang luar biasanya seorang Umar gitu, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Barangkali bisa disebutkan Ustaz, contohkan apa yang bisa kita lakukan lebih-lebih ya di saat pandemi realnya begitu Ustaz, karena tadi sejarahnya luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak semuanya sudah melakukan contoh-contoh yang telah diteladankan oleh seorang Umar. Terima kasih, dan yang terakhir barangkali Ustaz, kopi atau susu nanti saya siapkan. Jadi pertanyaan itu yang kedua itu ya contoh. Barangkali itu Ustaz. Oke. Jadi dan berikutnya jika kajiannya barangkali tekniknya diperbanyak tanya jawab. Baik. Supaya saya ngantuk. Yang terakhir juga evaluasi kaitannya dengan jauh luar ini, kalau nggak ada ngaruhnya ya udah besok nggak ada kopi lagi. Kalau masih ngantuk. Ya. Terima kasih. Saya hari ini kayaknya tidak ngantuk ini. Jadi semuanya terpesona oleh kopi dan teh serta roti. Jadi
sampai tahun itu ditaklukkan. Jadi akhirnya intinya memang Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, satu, kita nggak boleh koma dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita harus mencari, belajar. Nah, ada di tahun itu hilang itu nggak ada. Yang ada ditaklukkan. Yang misalnya kayak sekarang misalnya dengan vaksinasi, gitu kan. Nah, pada masa Umar, ketika masa pandemi kayak gini, cuma kan waktu itu tidak ada transportasi udara, ya. Jadi memang cukup dilokalisir, Pak. Begitu mendengar, beliau mau menuju Syria nih. Amirul Mukminin katanya, di sana sedang ada wabah tokong. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu kita nggak usah datang ke sana. Tapi itu perdebatannya sengit, Pak. Persis seperti sekarang juga. Umar, kenapa kamu takut? Toh tidak takut kepada Tuhan. Kenapa kamu tidak tunduk kepada takdir Tuhan? Takdir Tuhan itu kita menentukan kita ke Syria. Kata Umar, saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, gitu. Jadi pada masa Umar itu memang ada Ta'un juga. Cuma karena pada saat itu transportasi orang itu ya tidak masif seperti sekarang. Ini kan klaster pertama kan di bandara pada saat penyebaran seluruh dunia. Coba kalau pada masa zaman dulu belum ada pesawat, orang kan nggak pergi kemana-mana. Kalau pergi pakai unta, pakai kuda. Nah, sehingga bisa dilokalisir memang hanya di Syria saja. Dan itu ada dalilnya, kata Nabi, jika taufun terjadi, maka jangan kau masuk ke dalamnya, dan apabila yang sudah di dalam, jangan keluar. Maka social distancing, physical distancing, kalau dilihat urutannya, memang itu ajaran Nabi, ajaran Islam. Kemudian pada masa Ta'un juga di masa pandemi itu dibahas dalam banyak buku ya, dan salah satunya adalah lupa saya, tapi judulnya itu Bazlul Ma'ruf fi Fasli Ta'un. Itu disuruh menggerakkan al-ma'un. Apa al-ma'un itu? Peduli kepada orang lain, dan saya kira kepedulian ini cukup banyak dilakukan diantaranya oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pak Midan dan Pak Usman ini sebagai pengurusnya. Sampai sekarang alhamdulillah masih berlangsung. Awalnya digagas pada masa pandemi, memberikan sembako, tapi kemudian dalam beberapa rapat akhirnya dialihkan untuk pemberdayaan duafa, dan di rapat-rapat berikutnya akan dievaluasi tampaknya mungkin untuk pemberdayaan kaum duafa, misalnya dengan membikinkan warung atau pemberdayaan ekonomi. Jadi satu persatu orang-orang duafa itu kita entaskan dengan cara mereka produktif. Jadi itulah saya kira beberapa pelajaran bahwa kita tidak boleh koma, kita harus terus belajar. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbagi kepada sesama, peduli terhadap sesama, dan protokol kesehatan, physical distancing, social distancing, dan ini ditegaskan kembali pada masa Ibnu Sina. Ibnu Sina itu, Pak, ketika datang ke suatu tempat, dia sedang berjalan jauh, kemudian dia datang ke situ dan akan dipeluk. Kata Ibnu Sina, jangan, biarkan saya mandi dulu, saya ganti baju dulu, baru kita ngobrol. Jadi sebenarnya ilmu yang sekarang ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, gitu ya. Ya, seperti itulah Pak Liman, saya kira sebagai sebagai pembelajaran buat kita. Terima kasih. Sudah ada bunyi bel, apakah diterlanjutkan atau